Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terdahulu di mana asartu wa jawa buha. Tapi bagian pertama kali ini adalah bagian kedua di mana akan kita memasuki bagian-bagian yang lebih dalam. Baik, pada pertemuan pertama dulu ada contoh-contoh yang saya berikan. Salah satunya adalah contoh yang saya ambil dari Al-Quran, di mana di sana dikatakan wa may ya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya, jadi pada pertemuan pertama itu ada kekeliruan saya sedikit menjelaskan tentang yattaqi ini, di mana saya katakan seperti itu. Awalnya saya katakan bahwa awalnya yattaq, padahal dasarnya adalah yattaqi ini dari kata ittaqa yattaqi. Ya, jadi dasarnya untuk fi'il mudhari'nya yattaqi. Ya. Yattaqi. Sehingga ini adalah masuk dalam kelompok fi'il mu'tal. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini sebelum jauh kita melangkah, lebih detail saya akan jelaskan bahwa karena ini syarat dan jawaban syarat ini adalah merupakan harus majzum, maka ini dulu yang harus kita pertegas. Jadi ciri atau alamat daripada majzum itu adalah yang pertama adalah sukun. Sukun apabila fi'il mudhari' itu adalah bersumber dari fi'il sahih. Fi'il sahih itu adalah fi'il yang pada akhirnya adalah dengan huruf yang sehat. Contohnya iftah, maksudnya fataha yaftahu, akala ya'kulu, huruf lam. Kemudian fatah yaftahu itu huruf ha, jalasa jalisu huruf sa-nya. Sementara untuk yang kedua adalah di mana ada fi'il namanya mu'tal. Mu'tal itu artinya sakit atau cacat, di mana dia diakhiri oleh huruf-huruf ilat. Huruf ilat artinya huruf yang cacat. Di antaranya adalah, nah oke, lebih jelasnya ya. Yang pertama, alamatnya satu adalah majzumnya itu tandanya sukun. Kemudian yang kedua adalah di mana apabila fi'il mudhari'nya itu adalah terdiri dari fi'il mu'tal. Mu'tal. Ya, mu'tal ini artinya sakit. Mu'tal. Ini ciri-cirinya adalah diakhiri dengan huruf alif, waw, dan ya. Nah, kalau kita temukan pada fiilnya itu diakhiri huruf, misalnya kalau ini adalah da'a yada'u, maka huruf akhirnya misalnya da'a. Nah, da'a yada'u. Kemudian waw juga seperti itu, da'a berarti waw, da'a yada'u. Nah, sementara yattaqi ini kan tadi akhirnya ini. Nah, oleh karena itu, contohnya yattaqi di akhir huruf ya. Ya. Yattaqi. Ini ada huruf ya-nya. Sehingga harus dihapus huruf ya-nya, maka akan menjadi ya-nya hilang. Tetap barisnya.
Dasarnya sini ya tetap, cuman yang hilang adalah ya-nya. Seperti itu. Ini ada tanda majazum. Kemudian tanda majazum dan juga tanda mansub. Kemudian yang ketiga adalah manakala fi'il mudhari itu adalah terdiri dari al-af'alu khamsatu. Ya, al-af'al al-khamsatu. Ya, jadi fi'il yang 5 itu. Yang mana maksudnya adalah yang terdiri dari musanna dan jama, kecuali musanna, kecuali jama untuk antunna. Seperti misalnya huma untuk huwa huma. Huma berarti huma kita ambil contoh sebagai fathah. Huma yaftahani. Huma yaftahani. Kemudian hum yaftahuna. Nah. Kemudian anta antuma. Antuma antuma taftahani. Kemudian antunna tidak masuk. Kemudian antum taftahuna. Taftahuna, ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk anti atau al-mukhatabu lil mu'annasil mufrad. Anti taftahina. Ya, ini dimaksud dengan al-af'alul khamsah. Yaftahani. Nah, ini semuanya diakhiri oleh nun. Yaftahani, yaftahuna, taftahani, taftahuna, taftahina. Nah, apabila tanda-tanda majazumnya ini adalah huruf nunnya ini yang terakhir ini dihilangkan. Nah, itu. Sehingga akan terbentuk seperti ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Jadi yattaqi adalah merupakan syaratnya, sementara yaj'al adalah merupakan jawaban syarat itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwasanya pada ada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas di mana jawaban syaratnya itu bisa ketika ada yang namanya kelompok yang diawali dengan saufa atau sa, diawali dengan qad, sambung dengan fi'il mudhari, lan disambung dengan fi'il mudhari. Itu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua adalah jawaban syaratnya itu adalah bentukan dari jumlatul ismiyah. Kemudian yang ketiga adalah jawaban syaratnya itu adalah merupakan menunjukkan at-talabi atau tuntutan, di mana at-talabi ini ada perintahnya, mengandung makna perintah, kemudian mengandung makna larangan, mengandung makna sindiran halus, dan juga mengandung sindiran tegas, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah di mana pola kalimatnya itu terdiri dari al-af'alu al-jamidah. Al-af'alul jamidah itu adalah fi'il yang tidak memiliki tasrif. Dan kata lain dia sendiri. Misalnya kalau madi saja, tidak ada mudhari'nya, tidak ada juga amarnya. Oleh karena itu coba kita lihat contoh untuk nah, maksud saya daripada 4 kelompok tadi itu adalah bisa membentuk atau jawaban syaratnya itu bisa 2 wajahani, yakni bisa majazum, bisa juga sebagai marfu. Kita lihat pada kelompok at-talabi contoh misalnya. At-talabi kita ambil misalnya yang amar, merupakan makna perintah al-amar.
Ya. Contoh ijtahid. Ijtahid. Nah, ini perintah. Ya, bersungguh-sungguhlah. Syaratnya kalau kita menganggap bahwa itu adalah syaratnya, ijtahid tanjah. Tanjah, ya tanjah dulu. Fi imtihan. Ya. Ini pola pertama. Artinya ini adalah sebagai majazum. Kemudian yang kedua adalah ijtahid tanjah. Tanjahu, marfu fi imtihan. Ya. Ini adalah marfu. Nah, coba kita perhatikan dengan seksama ini. Jadi bisa pertama adalah sebagai majazum, yang kedua adalah sebagai marfu. Nah, perlu diketahui sini adalah bahwa ketika dia bersatu sebagai atau jawaban atau syaratnya ini, jawaban syaratnya sebagai majazum, berarti sebelumnya itu adalah ada syaratnya, ada syarat. Sehingga sebenarnya kondisinya ini adalah yang pertama ini, kondisi sebenarnya adalah in, ada huruf syarat in tanjah. Masa in, maaf, ijtahada yajtahidu. In tajtahi, ya, in tajtahid, ya, baru tanjah. Tanjah fil imtihani. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya itu adalah ada syarat. Jadi sebenarnya pola kalimat seperti ini. In tajtahid tanjah fil imtihan. Karena ada syaratnya, maka jawaban syaratnya harus majazum. Iya. Tetapi kalau seperti ini, jadi sebenarnya itulah ijtahid ada di tengah-tengahnya ini. Misalnya ijtahid. Ijtahid, ya, ijtahid in tajtahid tanjah fil imtihani. Nah, untuk pola yang kedua ini, kalau nyata dan jelas tidak atau yang dimaksud itu adalah tidak memiliki syarat, maka dia harus marfu. Sementara dia apabila diperkirakan atau ada syarat yang terbuang di sana, yang dibuang di sana, maka dia di sini harus majazum. Ini artinya ini dua wajah. Jadi ketika untuk kalimat-kalimat tadi itu apa kelompok itu, baik talabi, baik jamid dan sebagainya, itu adalah dia ini memiliki dua pola atau dua wajah. Yang pertama adalah bisa syaratnya, jawaban syaratnya itu adalah bisa majazum. Yang kedua adalah bisa marfu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bentuk, ya, bentuk dari syarat dan jawabannya ini ada 4. Ya, bentuknya, bentuk kalimatnya, syarat dan jawaban syarat ini ada 4 bentuk. Jadi yang pertama adalah bahwa ada kalimat syaratnya itu adalah fi'il mudhari dan jawaban syaratnya itu adalah fi'il mudhari pula. Jadi
mudhari dan mudhari. Kemudian yang kedua adalah syaratnya fi'il madi, jawaban syaratnya adalah fi'il madi. Ya, seperti kalimat yang paling populer adalah man jadda wajada. Itu man jadda itu artinya syaratnya fi'il madi. Kemudian yang ketiga adalah ada pola di mana fi'il syaratnya adalah fi'il madi, sementara jawaban syaratnya adalah fi'il mudhari. Dan pola yang keempat adalah fi'il madi atau fi'il mudhari, sementara jawabannya adalah kebalikannya, merupakan fi'il madi. Nah, itu ada 4 pola di dalam pembentukan syarat dan jawabannya ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, untuk lebih detailnya pembahasan pembentukan baik lebih detailnya atau contoh-contohnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya atau nanti pada pembelajaran asyartu wa jawabuha bagian ketiga. Nah, bagi teman-teman yang belum atau yang baru bergabung dengan channel ini, saya sarankan atau saya persilahkan untuk mensubscribe-nya terlebih dahulu dan klik lonceng. Tujuannya apa adalah ketika ada video baru atau ada updatean video pembelajaran bahasa Arab, maka kalian bisa mengikutinya. Sekira inilah pertemuan kita pada kesempatan ini atau pada pembelajaran tentang asyartu wa jawabuha bagian 2. Jangan lupa nanti akan ada bagian ketiganya. Dan bagi teman yang baru bergabung, silakan kembali dulu ke atau bisa dibuka atau mencari bagian pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.